Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Senang sekali kalau pada hari ini kita kembali lagi berkumpul, bersekutu bersama dalam doa keluarga GKI Delima pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana? Masih dalam keadaan sehat kan? Sukacita. Kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan dan juga sukacita yang masih Tuhan berikan buat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memulai doa keluarga pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya mau mengundang kita untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Keesaan nomor 344, Ajar Kami Melakukan Firman-Mu. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ajar kami melakukan Firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Tuhan masih anugerahkan buat kami, untuk kesehatan, untuk sukacita, dan untuk keluarga juga yang masih Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami supaya kami bisa mengerti Bapa, apa maksud firman-Mu bagi hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu, biarlah hanya kebenaran yang disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalaupun kita masih dalam keadaan sakit atau isoman, percaya Tuhan pasti akan memulihkan kondisi kita, memberikan kesembuhan kepada kita. Baik, mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, dan saudara-saudara semua, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari Mazmur 90. Kita akan membaca dari ayat 7 sampai ayat 12. Mazmur 90 ayat 7 sampai dengan 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu?
dan takut kepada kemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan memelihara, bahkan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, tema kita hari ini adalah dari pasal 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, Mazmur 90 ini adalah rangkaian Mazmur jilid yang keempat. Kalau jilid yang keempat ini mulai dari 90 sampai 106. Jadi Mazmur ini dibagi beberapa jilid, dan Mazmur 90 adalah bagian pertama dari jilid yang keempat. Tema kita hari ini, ajar kami Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan. Sepertinya lagu ini asing untuk kita. Ini diambil dari Ginung Keesaan 344. Kita sudah menyanyikan ayat 1 dan sampai ayat 3. Dan nanti di akhir doa kita akan menyanyikan bait ke-5. Bait ke-4, 5, dan 6. Yang isinya adalah tentang ajar aku Tuhan. Seperti Mazmur yang kita baca. Dapatkah kita menghitung segala kebaikan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kalau rasanya tiap hari kita mengeluh, dan mengeluh, seolah-olah Tuhan itu jauh dengan kita. Benarkah begitu? Coba, bisa nggak kita menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah tahun lalu, sepanjang seminggu ini, sepekan ini, misalnya dari hari Senin, Selasa, Rabu lah. Bapak Ibu, mampukah kita menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Contohnya, misalnya, kita masih bisa menghirup udara. Wah Pak, udara kan gratis. Betul. Siapa yang memberikan? Tuhan. Kita masih bisa merasakan, ini kayaknya sate. Atau, ini kayaknya bakso ini. Atau, wah, ini nasi goreng. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Kita tentu bersyukur. Kita masih bisa menghirup udara, dan kita masih bisa mengerti, oh ini rasanya itu ya, udara, aromanya. Coba kalau kita nggak bisa mencium, Bapak Ibu langsung diciduk masuk ke Wisma Atlet ya. Bapak Ibu yang masih isoman, tetap semangat. Saya juga merasakan isoman itu. Puji Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Lalu, apa yang kita dapat rasakan? Jantung kita masih bergetar. Jantung kita masih berdetak. Coba kalau jantung kita nggak berdetak. Tentu, kita mati. Jantung kita masih bisa berdenyut. Bukankah itu anugerah Tuhan? Kita masih bisa mendengarkan suara. Suara bising, suara burung, suara berisik. Kita masih bersyukur bisa mendengarkan. Kita masih bisa melihat, baik secara mata kita maupun batin kita. Ada banyak orang yang tidak memiliki mata, tapi bisa melihat secara roh batinnya. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kita masih bisa tadi mengucapkan, merasakan. Wah, ini rasanya asin ya. Dicicip kurang garam.
wah ini rasanya manis, atau ini wah rasanya pahit. Kita masih bersyukur, kita masih bisa merasakan hal-hal seperti itu. Ada banyak orang yang tidak bisa merasakan lagi dan perlu perawatan. Dapatkah kita menghitung betapa kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Atau justru sebaliknya kita selalu menghitung yang tidak baik? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemazmur mengatakan, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Kalau kita baca dari ayat 1 sebetulnya, ini adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Tapi setelah ayat 12 kita kembali ke ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sebuah doa yang diungkapkan oleh bangsa Israel. Tuhan, betul, memang sesungguhnya aku ini mendapat murka-Mu. Tapi aku tetap percaya bahwa Engkau ada di pihakku, bahwa Engkau akan menolongku. Kalau kita teruskan ayat 13, betul Tuhan, selayaknya aku ini mendapat murka-Mu. Pandemi belum berakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bukan di Indonesia, karena di Indonesia pun asalnya juga dari luar. Dunia mengalami. Betul. Semuanya Tuhan tahu. Kalau ada beberapa orang mengatakan, wah ini karena dosa. Ya mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Bangsa Israel mengeluh dan mengeluh. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita boleh mengeluh kepada Tuhan. Tetapi dalam bacaan kita di akhirnya dikatakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami. Ya, perbuatan kami itu teguhkanlah. Segala sesuatu ketika kita mendoakan situasi apapun, bukan hanya di Indonesia, negara-negara mengalami pandemi. Dan kita sebagai gereja Tuhan, GKI Delima, terkena imbas. Kita sudah beberapa kali melakukan ibadah onsite, dan kembali lagi kita harus beribadah dari rumah kita. Suatu kebijakan yang juga memperhitungkan keselamatan jemaat. Jadi kita tidak perlu mengeluh, waduh kita ibadah lagi di rumah. Itu demi keselamatan kita. Bukan kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan kan pasti menyelamatkan, betul Bapak Ibu. Tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita menghitung hari-hari, Tuhan ajarkan kepada kita betapa Tuhan itu sungguh luar biasa, memberkati dan melindungi kita. Israel menyadari bahwa mereka memang layak dihukum, tetapi mereka juga berpasrah diri. Sampai kapan, ya Tuhan? Sampai kapan murka-Mu ada? Sampai kapan murka-Mu itu terus menyala? Biarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bukankah itu sebuah kewajaran sebagai manusia? Mazmur 90 mengajarkan kepada kita sebuah gambaran tentang bagaimana hati yang bijaksana itu. Kita menyadari bahwa Tuhan, hanya Tuhan, tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita, batu keselamatan dan perisai kita. Menyadari bahwa kita manusia rapuh dan perlu direngkuh oleh Sang Pemilik hidup. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, ketika kita menghitung hari-hari kita, biar kita juga memperoleh hati yang bijaksana. Betapa Tuhan itu sungguh
menjadi perlindungan kita. Bacaan kita mengingatkan untuk kita kembali kepada Tuhan, membangun relasi yang baik, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Kembalilah kepada Tuhan, pereratlah hubungan kita kepada Sang Pemberi hidup itu. Tuhan adalah sumber pemulihan kita. Datang dan bersujudlah sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tadi kita telah memuji Tuhan, dan mari kita sekarang berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami dapat mengikuti doa keluarga, dan biarlah kami dapat mengikuti dengan memuji Tuhan, tadi dengan mendengarkan firman, dan sekarang kami akan berdoa syafaat. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong kami dalam hidup kami. Juga ya Tuhan, pandemi yang sekarang masih sudah 2 tahun, tapi masih tetap ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menyertai, memberkati pemerintah kami ya Tuhan, dalam mengatur COVID ini supaya dapat terkendali. Dan ya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong, dan biarlah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperkecil COVID ini, penyebarannya ya Tuhan, Tuhan sendiri yang tolong. Dan kami berdoa juga buat pemerintah dalam menyediakan dana-dana untuk membeli vaksin, untuk membeli segala yang berurusan dengan COVID ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong supaya tersedia dana ya Tuhan, dan biarlah pemerintah yang membelikan vaksinnya, dan kami sebagai rakyat dapat vaksin dengan cuma-cuma. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pasien yang terinfeksi COVID ini ya Tuhan. Mereka ada yang isolasi mandiri, dan mereka ada yang di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong mereka yang dalam isolasi mandiri, biarlah dapat minum obat dan juga dapat mengikuti prokes ya Tuhan, dan sehingga mereka bisa cepat sembuh dan mereka tidak melanggar dengan pergi-pergi ke tempat-tempat lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai mereka. Juga yang ada di rumah sakit, biarlah Tuhan juga yang akan tolong mereka. Kami berdoa juga bagi para tenaga kesehatan ya Tuhan, baik dokter maupun perawat maupun tenaga medis lainnya ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong supaya mereka tetap dapat kuat ya Tuhan, dan dapat berbakti kepada negara, kepada orang-orang yang menderita ini dengan sebaik-baiknya. Dan ya Tuhan, Tuhan tolong biar mereka juga tidak tertular. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar lagi doa keluarga pada hari ini akan kita akhiri. Namun sebelum kita mengakhiri doa keluarga pada hari ini, saya mau mengundang kita untuk kembali lagi menyanyikan satu lagu pujian, masih dari lagu yang sama, Kidung Keesaan nomor 344. Kita nyanyikan ayat yang keempat sampai yang keenam. Mari kembali kita nyanyikan. Ajar kami tak cemburu, iri dan dengki pada orang yang berhasil dalam hidupnya. Ajar kami tak menghina, juga mencela, tapi selalu menghargai karya orang lain. Ajar kami mau bersabar, juga bertekun, dan selalu ucap syukur dalam tiap hal. Terima kasih, shalom. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Seperti pujian yang baru kita nyanyikan di bait yang ke-6, dikatakan syairnya begini. Ajar kami mau bersabar, juga bertekun, dan selalu ucap syukur dalam tiap hal. Biarlah kita selalu bertekun dalam apapun, bertekun melakukan segala sesuatu terus-menerus dengan setia. Dan tentu kita harus selalu mengucap syukur. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, tangan Tuhan selalu memegang kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Sebuah pernyataan, keyakinan bahwa Allah memang tempat perlindungan kita. Tuhan memberkati kita untuk terus menolong kita melakukan hal yang terbaik yang Tuhan juga sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Amin.